Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kasus investasi bodong yang melibatkan influencer Indra Kents, polisi kini menyita hampir semua aset sang influencer termasuk mobil mewah merek Tesla. Polisi menyatakan ini bagian dari upaya pemiskinan terhadap Indra Kents. Sedangkan influencer lain yang juga terlibat kasus investasi bodong, Doni Salmanan, terancam hukuman 20 tahun penjara. Polisi menyita sejumlah aset milik tersangka kasus investasi bodong dan pencucian uang Indra Kents. Aset yang disita antara lain mobil listrik mewah merek Tesla dan bukti transfer bank. Mobil Tesla ini sempat dipamerkan influencer dan pegiat media sosial Indra Kents di akun YouTube-nya. Diduga, mobil ini merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong Indra Kents. Dari pemeriksaan 14 korban aplikasi Binomo, polisi mencatat kerugian korban mencapai 25 miliar rupiah. Bukti transfer, kemudian rekap deposit, kemudian penarikan di Binomo, kemudian ada konten video dan YouTube daripada saudara Ika, kemudian print out legalisir akun YouTube milik Ika, 1 unit mobil Tesla, dan 1 unit handphone. Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga menetapkan influencer Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok trading binary option. Doni pun langsung ditahan polisi. Menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka, saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Sebelum ditetapkan tersangka, kemarin Doni Salmanan yang berstatus saksi diperiksa selama 13 jam di gedung Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya. Doni yang sempat ditanyai 90 pertanyaan menyatakan menyerahkan seluruh perkaranya pada pihak kepolisian. Untuk saat ini proses saya sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Ya, terima kasih. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku kini sudah memblokir rekening milik para influencer yang kini terjerat kasus investasi bodong. Memang ada beberapa nama, pastinya sudah sangat banyak di media disebut-sebut namanya, dan kita terus melakukan penyelusuran dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan nanti juga akan ada nama-nama baru yang dimunculkan dalam hal ini jika polisi sudah melakukan pendalaman terkait dengan berbagai pembuktian. Dalam kasus investasi bodong ini, influencer Doni Salmanan dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang ITE pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan untuk influencer Indra Kents, polisi menegaskan akan mengusut aliran dana yang diduga berasal dari pencucian uang. Penyitaan pun sudah disiapkan yang berujung upaya pemiskinan kepada tersangka. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, sejauh mana proses hukum terhadap dua influencer ini yang kini jadi tersangka kasus investasi bodong? Mengapa masyarakat kini mudah tergiur dengan investasi bodong? Jawabannya kita akan bahas bersama dengan Ketua Satuan Tugas atau Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Pak Tongam Lumban Tobing. Selamat malam, Pak Tongam. Selamat malam. Kita juga akan sapa Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat malam, Pak Ramadan. Selamat malam, Mbak. Pak Ramadan, saya ke Bapak dulu. Sejauh mana proses hukum yang ditempuh dua influencer yang sekarang lagi viral-viralnya, Indra Kents dan juga Doni Salmanan? Ada berapa saksi yang sudah diperiksa dan sejauh mana prosesnya berjalan di kepolisian? Baik, Mbak. Pertama, untuk kasus Saudara Ika sendiri, di mana kita ketahui bersama bahwa Saudara Ika telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 20 September sampai dengan 16 Maret. Dan karena sudah hampir habis masa
berlakunya, penyidik sudah menyiapkan perpanjangan penahanan ke JPU untuk masa waktu 40 hari. Sedangkan untuk saudara DS sendiri, kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan penangkapan dan penahanan, dan juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Nah, ini dua-duanya kita menerapkan undang-undang ITE, juga menerapkan undang-undang TPPU, juga terhadap keduanya juga kita jerat juga dengan pasal 378 KUHP. Oke. Lanjut, ya Mbak. Ya, silakan dilanjut. Ada yang informasi selanjutnya, Pak Ramadan? Nah, selanjutnya dalam proses ini tentu kita terus melakukan tracing aset, mencari semua aset yang dimiliki oleh tersangka, kedua tersangka baik Ika maupun DS, yang mana semua aset baik fisik maupun anggaran atau dana atau uang yang ada di rekening yang merupakan bagian ya, yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, tentunya semuanya akan dilakukan penyitaan oleh penyidik, baik Direktorat Tindak Pidana Eksus maupun Direktorat Siber. Baik, itu yang kemudian juga jadi pertanyaan Pak Ramadan, karena kalau kita cermati kan dua influencer ini kerap melakukan kegiatan di media sosial seperti bagi-bagi uang atau semacamnya. Itu apakah nanti kemudian juga akan ditelusuri oleh pihak kepolisian untuk bagian dari kasus pencucian uang yang juga sedang dilibatkan terhadap keduanya? Betul, Mbak. Jadi siapapun yang menerima atau siapapun yang telah ditransfer uang oleh keduanya, baik Ika maupun DS, tentu kita akan lihat apakah uang tersebut atau dana tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang. Dan tentu bagi siapapun yang telah menerima, bila sudah mengetahui, kan ini sudah menjadi viral ya, tentunya harus ada itikat baik untuk menyerahkan kepada penyidik. Oke, artinya kalau kecipratan uang dari kedua influencer ini harus juga melapor ke pihak penyidik, begitu kira-kira himbauan ya Pak Ramadan ya? Ya, ini kan hasil tindak pidana kejahatan. Oke, Pak Ramadan, tapi kan kalau kita lihat nih dari kasus ini kan ada istilah yang kemudian mencuat namanya afiliator. Ini kan mereka yang berperan untuk merekrut anggota-anggota baru dalam katakanlah kegiatan ilegal yang dilakukan keduanya. Ini modusnya seperti apa? Memang mereka menunjukkan bahwa mereka itu kaya, istilahnya crazy rich, untuk kemudian katakanlah merayu orang untuk ikut terlibat kegiatan mereka, atau seperti apa? Ini postingan-postingan yang dibuat oleh keduanya ini saling terkait. Pertama, mereka melakukan flexing atau pamer kekayaan. Pertama, pamer kekayaan bahwa keduanya memiliki harta baik rumah mewah, kendaraan mewah, dan lain-lain yang dimiliki sampai jam tangan yang mewah. Nah, ini yang pertama. Tentu yang kedua, mereka harus tunjukkan bagaimana mereka yang dulunya tidak seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, ada postingan-postingan yang sifatnya adalah memberikan petunjuk atau mengajarkan, yaitu dengan cara trading. Jadi mengajarkan. Jadi mereka memperkenalkan, memperlihatkan, dan memberikan cara ya, yang semuanya itu adalah rangkaian penipuan. Ya. Bagaimana memberikan iming-iming sehingga orang tertarik dengan apa yang dia miliki, orang tergiur apa yang dia miliki. Nah, sehingga kita menerapkan penipuan. Ini penipuan, bukan trading atau investasi. Jadi ini investasinya benar-benar bodong. Oke, ini investasinya benar-benar bodong tapi menggunakan influencer. Saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, jadi ada berapa banyak produk investasi bodong seperti yang tadi Pak Ramadan bilang yang melibatkan para influencer? Ya, di dalam investasi bodong ini, kalau bisa kami katakan hampir semua investasi bodong ini menggunakan influencer. Kenapa begitu? Cuma istilah-istilahnya berbeda. Ada yang leader, ada yang upline. Ini memang digunakan mereka karena mereka ini merupakan tenaga pemasar yang sangat potensial. Mereka menggunakan tokoh-tokoh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh selebritis yang sangat mudah mendapatkan pengikut dan mudah dipercaya oleh masyarakat. Jadi ciri utama dari investasi bodong dengan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi, ini digunakan para influencer untuk menipu para masyarakat kita. Jadi masyarakat kita
melihat influencer, ada toko-toko di sana, menganggap bahwa mereka itu bisa dengan aman melakukan investasi di sana. Oke, sengaja diiming-imingi begitu ya? Iya, benar. Oke, Pak Tongam, kalau kita lihat nih dari data saya, Binomo ini kan sejak 2019 sudah ditetapkan sebagai investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi. Tapi kenapa masih bisa beroperasi dan begitu banyak korbannya sampai sekarang? Ini kan sudah 2022 ya, kasusnya baru meledak. Iya benar Mbak. Jadi 2019 Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan kegiatan Binomo karena diduga merupakan kegiatan ilegal yang menawarkan kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka komoditi ilegal di Indonesia. Oke. Nah, dalam perjalanannya memang ini pemblokiran dan juga pengumuman kepada masyarakat mengenai investasi legal ini tidak cukup efektif karena memang dengan kemajuan teknologi digital, Binomo ini bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan melalui media sosial atau menggunakan influencer-influencer untuk memasarkan produknya. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa pemberantasan investasi ilegal seperti Binomo ini tidak cukup hanya dilakukan dengan pemblokiran dan pengumuman ke masyarakat. Tetapi yang paling utama kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat kita. Karena mereka ini melakukan kegiatan masih ada pasarnya di Indonesia. Pasarnya ini yang kita pengaruhi dengan edukasi ke masyarakat. Makanya kami di Satgas Waspada Investasi, strategi paling utama kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat dengan 2L tentunya. Mengecek 2L, legal dan logis. Jadi setiap masyarakat ingin berinvestasi, tanyakan dulu izinnya. Kalau nggak ada izin, jangan diikuti. Binomo tidak ada izin, sudah ilegal. Nah, yang menjadi juga perhatian di kita adalah logisnya, rasionalitas imbal hasil. Di perdagangan ini, kalau ada yang menawarkan perdagangan, trading dengan imbal hasil fix, profit sharing, itu adalah suatu penawaran yang menyesatkan. Karena di perdagangan itu bisa saja loss, bisa saja untung. Jadi tidak ada suatu keuntungan fix. Nah, juga kami ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa kami blokir pada 2019, ternyata muncul lagi dan 2022 ini selama hampir 3 tahun muncul lagi. Berarti di 2021, 2020 itu memang ini kegiatan-kegiatan ini banyak diikuti masyarakat. Tetapi dia mencuat karena masyarakat sudah merasa dirugikan. Kadang-kadang dalam investasi legal ini kita tidak bisa deteksi karena masyarakat pada saat mereka mendapatkan keuntungan mereka ya diam saja. Baru setelah rugi baru melakukan komplain gitu. Oleh karena itu kami juga meminta masyarakat. Tapi kalau udah ketahuan dari 2019 sampai sekarang kemudian mereka muncul lagi dengan nama yang baru atau dengan katakanlah format yang berbeda dengan sebelumnya, kemudian untuk menghindari katakanlah terdeteksi, tapi kemudian masih tetap terjadi, artinya loss-nya ada di mana Pak Tongam? Ya, disinilah pentingnya kita membangun awareness ke masyarakat ya, bahwa apa yang kami sampaikan kepada masyarakat pada 2019 yang lalu, Binomo ini adalah investasi legal, yang ternyata kita umumkan ke masyarakat dan masyarakat kita menurut kami sih perlu lebih aware ya, tidak langsung contohnya tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan. Karena rata-rata masyarakat kita mempunyai Android saat ini, informasi sangat mudah diperoleh. Oleh karena itu Binomo ini menjadi ilegal itu seharusnya diperoleh informasinya oleh masyarakat yang ikut di Binomo itu. Oke, tapi kan siapa yang nggak mau kalau ditawarin investasi dengan keuntungan cepat apalagi berlipat. Yang jadi pertanyaan sekarang kan pemerintah juga harusnya punya tanggung jawab untuk memberikan literasi keuangan digital. Sekarang lagi heboh banget kan, kita nggak bisa memungkiri. Sekarang dunia digital lagi sangat berkembang pesat, apalagi kalau kita bicara soal keuangan digital sekarang. Literasi digitalnya seperti apa? Ya, benar Mbak. Jadi kita bangun literasi keuangan dan literasi digital secara bersamaan tentunya. Dan kegiatan-kegiatan ini yang merupakan kegiatan masif yang kita lakukan. Karena kami menyadari bahwa semakin terdidik masyarakat kita, semakin sempit ruang gerak para investasi-investasi bodong ini. Jadi kita bangun tingkat literasi masyarakat. Jangan masyarakat ada penawaran-penawaran langsung download, isi aplikasi. Tetapi ada pemahaman di masyarakat kita, tidak semua informasi-informasi itu untuk diterima dengan bulat-bulat tentunya. Saya ke Pak Ramadan. Pak Ramadan, ini kan yang tadi saya sempat tanyakan, mereka ini kan hanya sebagai afiliator. Apakah kemudian nanti perkembangan kasus ini juga akan berujung kepada pemilik ataupun pendesain dari investor dari produk ini? Ya, tentu Mbak ya. Tentu kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan mengembangkan penyidikan sini. Siapapun yang terlibat dalam kasus ini kita akan lakukan penyidikan lebih lanjut. Nah, dari pemeriksaan memang salah satu kepada Saudara Ika sendiri mengaku tidak pernah mengenal dengan owner atau pemilik daripada Binomo itu sendiri. Tapi kita akan menelusuri ya, kita akan bekerja sama dengan PPATK, kita akan menelusuri keluar masuknya dana dari rekening yang bersangkutan. Jadi kita akan update
sejauh mana perkembangan daripada penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Baik, Pak Ramadan, singkat saja terakhir. Ada Indra Kents, ada Doni Salmanan yang sekarang sudah jadi tersangka keduanya. Adakah tersangka baru selanjutnya dari kalangan influencer untuk kemudian, karena kalau kita lihat ini kan kasusnya seperti bola salju, makin ke sana seakan-akan kayak semakin besar akan terkuak nanti. Ya, tentu menjadi pembelajaran terhadap dua kasus ini ya. Paling tidak ini menjadi informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban-korban penipuan. Nah, tentu kita akan melakukan pengembangan dan mencari tahu apakah ada afiliator ataupun orang-orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Baik, Pak Ramadan, terakhir sekali lagi, total kerugiannya berapa dan total aset yang sudah disita berapa? Apakah kemudian total asetnya cukup untuk mengembalikan kerugian para korban? Kalau untuk sementara memang dari pemeriksaan terhadap 14 orang yang menjadi korban dari saudara Ika masih berkisar 25 miliar rupiah ya. Ini bukan seluruh korban, tapi korban yang diperiksa oleh penyidik. Namun kita akan mengumpulkan korban-korban lain lagi yang tersebar di beberapa daerah. Baik, kita tunggu nanti update-nya. Terima kasih Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan OJK, Pak Tongam Lumban Tobing. Terima kasih juga Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Nanti kita juga akan kembali berdialog soal ini di kesempatan selanjutnya di Sapa Indonesia Malam, karena nampaknya kasusnya masih akan panjang dan juga akan melibatkan sejumlah pihak tentunya nanti. Kita tunggu hasil kerja dari pihak kepolisian. Terima kasih. Kedua narasumber saya telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.